pagi untuk anakku semua. Salam sehat dan tetap semangat. Untuk pagi ini kita lanjut materi kita tentang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah menurut M.A. Mahnan, ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Muhammad Amin Suma, ilmu ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dan berbagai sudut pandang keislaman baik dalam perekonomian maupun dalam beribadah. Jadi kalau dikatakan ekonomi syariah baik menurut M.A. Mahnan maupun Muhammad Amin Suma, bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang di dalamnya adalah mengandung nilai-nilai keislaman atau menurut nilai agama Islam. Tapi walaupun demikian, dikatakan tadi mengandung nilai-nilai agama Islam, ekonomi syariah itu bukan khusus untuk masyarakat yang muslim, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan berbagai agama yang terdapat di Indonesia. Pada saat ini ada 7 agama yang diakui di Indonesia. Semua yang 6 lainnya, misalnya agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, Hindu, aliran kepercayaan, dan bisa tetap ikut di dalam ekonomi syariah. Walaupun tadi dikatakan mengandung nilai-nilai Islam atau dikatakan yaitu dari sudut pandangan Islam, tetapi semua agama bisa berpartisipasi di dalamnya. Bisa dipahami, nak? Oke. Kalau bisa, maka kita lanjut. Menurut Naqpi, dalam Mubarak 2016 menyatakan terdapat 5 hal dalam pembentukan ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada 4. Faktor yang pertama alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal. Faktor produksi yang ketiga adalah modal, yang keempat dikatakan skill. Jadi semua kepemilikan faktor-faktor produksi ini berlaku, namun pemanfaatannya harus menurut, yaitu dikatakan kehendak pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sistem rangsangan. Ya, dalam sistem rangsangan ini manusia itu adalah mengharapkan supaya menjadi makmur, tetapi dalam hal ini pemerintah. Nomor 2, sistem rangsangan. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. 2. Sistem rangsangan. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Kemajuan materi duniawi dan banyak jumlah harta bukan ukuran keberhasilan seseorang, tetapi
kualitas akhlak seseorang itulah yang menjadi paling penting dan masyarakat harus dikatakan bermoral. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak manusia di negara ini yang kurang bertanggung jawab hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, hanya untuk kepentingan diri sendiri, misalnya karena kerakusan supaya menjadi kaya, sehingga terjadilah penebangan liar pada hutan-hutan, padahal hutan itu sudah dilindungi. Sehingga di sini pemerintah perlu campur tangan dalam mengendalikan kerakusan individu itu. Maka dibuatlah di hutan misalnya dilarang penebangan pohon-pohonan atau dikatakan ini adalah hutan lindung. Sehingga alokasi sumber daya itu bisa dijaga kelestariannya. Lalu yang keempat, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Jaminan sosial ini adalah seperti yang dikatakan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka keadilan sosial sangat penting, seperti pada sila kelima dikatakan di sana keadilan sosial, sehingga negara dapat mengambil kebijakan dalam pemerataan manfaat antara individu. Maka Nabi mengatakan bahwa hal ini berharap penurunan pendapatan golongan ke atas dan penaikan pendapatan untuk golongan ekonomi rendah atau dikatakan miskin. Sedangkan yang kelima, penghapusan riba dan implementasi zakat. Ya. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan makan riba. Ya. Jangankan di agama Islam, dalam agama Kristen pun tidak boleh makan riba. Riba itu sama dengan bunga modal, tetapi yang sangat tinggi, sehingga masyarakat yang meminjam menjadi rugi. Misalnya ditetapkan bunga modalnya 20%. Ya. Misalnya kalau dipinjam 1 juta, maka 20% dari situ harus dibayar. Ini adalah cukup tinggi. Jadi di dalam ekonomi syariah, riba dilarang, maka dilakukanlah sistemnya pembagian hasil. Ya, kalau misalnya ibu meminjam uang dari bank, maka bukan ibu kasih lagi bunganya atau ribanya, tetapi berapa pendapatan ibu, ada kesepakatan dibagilah hasilnya, sebagian untuk Buturnip dan sebagian lagi untuk bank. Sedangkan kalau dikatakan zakat adalah sebuah instrumen kebijakan yang tujuannya mendistribusikan kekayaan kepada kelompok miskin. Jika zakat tidak mencukupi, maka pajak lain dapat dan harus dipungut untuk membantu orang miskin. Maka dalam ajaran agama Islam selalu dikatakan zakat.
Jadi untuk ini nak, karena ya sudah siap, maka kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang dan tetap semangat.